Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Kita akan mengkaji surah An-Najm 62 ayat. Ini surat Makkiyah. Kalau kita menemukan surat Makkiyah, berarti alam pikiran kita harus mencoba menempatkan diri seperti ketika ayat ini diturunkan, mukhotobnya yang dituju adalah orang-orang Mekah Quraisy, yang kurang lebih 3 hal yang dipersoalkan. 1, masih juga belum percaya bahwa Muhammad itu dapat gelar sebagai nabi. Yang kedua, masih juga belum percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Yang ketiga, ini yang paling sulit, bahkan sampai sekarang juga masih juga belum percaya akan adanya hari kebangkitan. Selalu dari surat ke surat, dari ayat ke ayat yang latar belakangnya Makkiyah itu berkisar di antara 3 persoalan itu, yaitu persoalan kenabian Muhammad, persoalan Al-Quran sebagai wahyu, dan persoalan kebangkitan manusia pada hari kiamat nanti. Begitu juga surat An-Najm ini. Bahkan nanti akan diceritakan bagaimana itu protokol turunnya wahyu, atau urut-urutan sampai Nabi Muhammad itu menerima wahyu. Itu bagi orang itu peristiwa gaib karena tidak terlihat mata. Maka akan diceritakan oleh surat An-Najm untuk memahami bahwa Nabi itu memang menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Nah, kita An-Najm dulu nih. Apa An-Najm itu artinya? Ada bintang yang bercahaya. Karena kita melihat cahaya, maka kita melihat itu bintang, maka disebut najmun. Tapi kan ada yang tidak terlihat cahayanya, tapi bintangnya ada, disebut kabun. Maka paling gampang yang kita sebut bintang itu karena bercahaya. Sedangkan yang tidak bercahaya disebut planet. Najmun bintang, kaukabun planet. Padahal najmun ya planet juga. Tapi kenapa menjadi najmun? Karena bercahaya. Dan cahayanya itulah yang kemudian menjadikan penting bagi orang
di Mekah sampai sekarang kita. Saking pentingnya orang-orang Mekah itu melakukan perjalanan traveling jauh itu malam hari karena dua persoalan. Yang pertama menghindari panas, maka lebih memilih malam hari tidak panas ya. Maka terjadilah yang kedua, sangat bergantung kepada rambu-rambu najmun, bintang. Ternyata lebih dari soal traffic, sinar bintang itu mempengaruhi kehidupan yang lain, bahkan menentukan nasib orang. Kita menyebutnya apa itu? Kalau zaman sekarang apa kan? Rasi bintang. Rasi bintang dipercaya dan sangat ketergantungan, sehingga bagi orang Mekah najmun itu menentukan nasib baik buruk manusia. Nah, maka akan dibantah oleh Allah, wan najmi, demi cahaya bintang atau bintang yang bercahaya. Idza hawa nafsu, hawa nafsu. Kenapa disebut hawa? Karena sesuatu yang membawa turun. Orang mengikuti hawa nafsu turun derajatnya. Orang mengikuti hawa nafsu turun kemanusiaannya. Maka disebut hawa nafsu. Hawa apapun yang membuat sesuatu jadi turun dari yang tidak semestinya. Kata Allah, wan najmi, hai orang-orang Mekah, engkau puja, engkau kagumi, engkau takuti bintang yang bercahaya. Buat apa? Toh akhirnya hawa turun dan lenyap juga. Mestinya sesuatu yang dikagumi tidak hilang, tidak turun, apalagi punah. Mendingan mengagumi penciptanya Allah. Tuh, maunya ke sana. Kalau memang tidak sanggup atau belum sanggup mengagumi penciptanya Allah, ya udahlah, makhluk Allah yang lain. Ada yang tidak seperti bintang, yaitu malaikat. Nah, setelah ini akan dibandingkan yang dikagumi oleh orang Mekah itu dengan malaikat. Yang dikagumi orang Mekah itu banyak. Ada bintang yang bercahaya, ada mantan orang soleh. Berarti siapa mantan orang soleh? Yang pendosa. Wong mati. Dulunya orang soleh, tukang bebagen, royal, setiap orang ziarah ke Ka'bah dijamu. Mati, dikenang, kuburannya dijadikan patung. Orang itu bernama Latta. So, ya. Itu juga dikenang. Itu nanti dibandingkan dengan malaikat. Latta itu apa ya? Oh, dermawan orang sini. Tapi mantan, berarti kan mati. Jadi wan najmi dahawa itu pembuka, dimulai dengan sumpah dalam rangka menarik perhatian kepada orang-orang Mekah Quraisy. Madalla sahibukum wa ma ghawa. Kalian ini aneh, hai orang Mekah. Kamu kenal siapa Muhammad itu?
40 tahun lo bersama sebelum diwisuda jadi nabi. Kecilnya, remajanya disaksikan bersama. Bahkan spesial, kecilnya punya prestasi, remajanya aktif di kegiatan-kegiatan kerelawanan, dewasanya juga volunteer relawan. Sudah sering kita bahas ya, sudah dikenal kebaikan-kebaikannya, kejujuran dan keutamaan-keutamaan akhlaknya. Semua orang menyenangi Muhammad sebelum jadi nabi. Madolla, maka Muhammad itu tidak dolla. Apa artinya dolla di situ? Wih, ini kau tersesat. Tidak tersesat. Muhammad tidak sesat dan tidak. Saya orang Bandung datang ke Serang mau ke Kaujon, tidak punya GPS, dan untuk the first pertama kali saya tidak tahu arah. Maunya ke Kaujon, nyampe ke Kebaharan. Tuh. Itu disebut dolla, tidak tahu arah, karena tidak ada referen, tidak ada keilmuan. Ada yang mirip ayat ini pakai dolla juga, Pak. Yang Nabi itu yatim itu apa tuh? Ayat imang, nah yang yatim fa'awat itu sebelumnya apa? Fawajadaka dollan fahada. Ingatkah engkau ketika engkau belum punya pengetahuan, fahada, lalu diberi pengetahuan. Bukan tersesat karena kejahatan, itu dolla. Madolla, Muhammad itu orang Mekah tidak tahu arah. Madolla, tidak tahu arah. Sahibukum, temanmu itu, tuh pakai sahibukum karena bukan orang lain. Wama goa, nah baru ini kalau goa sudah tahu Kaujon itu ke kiri, malah ning tengen. Berarti apa itu? Ya keliru, tapi karena melanggar. Kalau dolla keliru bukan karena melanggar, kalau goa keliru karena melanggar. Dolla itu tersesat karena tidak tahu, kalau goa sengaja tersesat padahal tahu. Itu bedanya dolla dengan goa. Berarti tidak pura-pura, asli sebenarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya, karena madolla, tidak sedang tersesat jalan, baik karena belum tahu sesuatu maupun tidak tersesat jalan setelah tahu sesuatu. Orang yang tidak tersesat jalan karena tidak tahu sesuatu, itu artinya orang hati-hati. Nabi Muhammad itu hati-hati. Orang yang tidak tersesat jalan setelah tahu sesuatu, itu artinya orang yang sangat disiplin. Dari seluruh arah, Nabi Muhammad tidak memiliki recording, rekaman melakukan kesalahan. Sejak kecil, remaja, dewasa, sampai dilantik dan diwisuda jadi nabi. Istimewa aja Nabi Muhammad itu. Mungkin jejak ngebohongnya nggak ada, jejak ngelunjak ning batur laku, jahil nggak ada. Dan disebut madolla wama
ghawa. Dari sisi itu tidak ada celah untuk mempersoalkan Muhammad. Bahkan ketika Muhammad diwisuda jadi nabi, mestinya orang Mekah wajar lah, wong sing cilik mulai koran niku kan mestinya begitu. Bahkan ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah, wajar lah, memang luar biasa. Itu yang disebut madollah sahibukum wama ghawa. Wama yang tiku anil hawa, bahkan tidak ada yang diucapkannya itu natik, pembicaraan itu anil hawa. Nah, hawa lagi itu yang bisa menurunkan derajatnya sebagai orang yang tidak pernah berbohong, derajatnya Muhammad sebagai orang yang menjaga perasaan orang lain dengan ucapannya. Kita gampangnya nyebutnya hawa nafsu. Jadi hawa itu artinya sesuatu yang turun dari yang tidak semestinya. In huwa illa wahyun yuha, tidaklah yang diucapkan kan tadi wama yang tiku anil hawa, ucapannya tidak dari hawa nafsu, tetapi in huwa, dia adalah tidak ada ucapan illa kecuali wahyun. Apa wahyun itu? Wahyu itu apa? Enggak. Wahyu itu sesuatu disebut wahyu kalau informasi itu cepat, direct. Ngapa direct itu ya? Langsung. Sehingga dijaga sedemikian rupa, tidak boleh bocor, tidak boleh salah dengar, nggak boleh satu huruf pun nggak boleh. Itu namanya wahyu. Tidak boleh dicuri, maka cepat. Wahyu adalah informasi yang cepat. Wahyu. Nanti di ayat berikutnya, saking wahyunya, saking cepatnya, maka jarak malaikat Jibril itu tidak boleh dibuat Nabi Muhammad bias, urek kerungu, nggak boleh. Digambarkan jaraknya seperti dua kausain. Apa kausain itu? Busur, nempel lah. Bukan saking akrabnya, melindungi informasi. Itu namanya wahyu, cepat. Bahkan nggak boleh pakai instrumen HP segala, nggak boleh, harus langsung. Wahyun yuha, semua yang disampaikan Nabi Muhammad itu wahyu yuha, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan, apakah semua yang diucapkan Nabi Muhammad itu wahyu? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, ya, semua yang diucapkan Nabi itu wahyu, membuktikan tidak ada sesuatu yang keliru, tidak ada sesuatu yang salah apapun yang diucapkan Nabi Muhammad. Itu pendapat pertama. Berarti lamun lagi ngomong ke Rabi ini ke wahyu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang berkaitan dengan masalah agama, gitu ya. Maka yang diucapkan itu pasti wahyu. Yang diucapkan pasti wahyu. Apa sih wahyu itu? Bukan bebisaan Nabi Muhammad, tapi diajar oleh gurunya, tanda petik, dengan proses yuha, cepat, tepat, tidak boleh bocor. Saking tidak boleh bocor,
tidak ada satupun yang bisa lihat bagaimana malaikat Jibril mengajarkan Nabi. Sebab kalau kelihatan bisa nguping, nanti bahaya, bocor. Bagaimana cara Nabi Muhammad menerima wahyu? Nah, ini mulai diterangkan. Orang-orang Mekah masih juga belum percaya. Kapan sih ngelihat Nabi Muhammad menerima wahyu itu? Gimana caranya? Wah, saya tahu dia nggak bisa baca kok, bisa menyampaikan sesuatu. Tapi kalau dibilang itu bisa karya Nabi Muhammad, kami tahu Nabi Muhammad nggak bisa bikin itu. Maka diberitahu oleh Allah cara proses Nabi Muhammad menerima wahyu, yaitu melalui mekanisme allamahu syadidul quwa, yaitu proses ta'lim, tapi dengan prinsip wahyu, cepat, tepat. Berarti diajar. Malaikat Jibril resmi dalam konteks wahyu adalah guru Nabi Muhammad. Allamahu syadidul quwa, digambarkan oleh Allah untuk kepentingan menyadarkan orang-orang Mekah Quraisy bahwa gurunya Nabi Muhammad belum disebut nama malaikat Jibril. Itu adalah sosok syadidul quwa yang kuat, sangat-sangat kuat. Adakah yang lebih kuat dari An-Najm? Sosoknya An-Najm itu mempengaruhi traveling, mempengaruhi penentuan hari hajatan, hari selamatan, hari boleh tindakan apa. Ditantang oleh Allah. Sekarang orang-orang Mekah Quraisy harus menimbang ulang bahwa ada sosok penting, dan itu nggak seberapa An-Najm. Sosok itu bernama syadidul quwa. Dialah malaikat Jibril yang sangat kuat dan berhasil mengajar Nabi Muhammad, yang memukau, yang membingungkan orang-orang Mekah itu. Itu akan sama cara berpikirnya ketika ada orang ngaku nabi, kan kesulitan, silani belajar sing satu. Nyi Roro Kidul, Ratu Selatan, nggak di jalan, harus mengungkapkan sosok Nyi Roro Kidul itu, karena dia adalah sesuatu yang wow bagi sebagian orang. Maka yang percaya pada mitos Nyi Roro Kidul ngandel, iya dia titisan dari Ratu Selatan. Konstruksi berpikir orang Mekah begitu tuh ya. Maka dijawab, ada yang lebih hebat. Kalian bingung melihat Nabi Muhammad, kenapa bingung? Wong yang ngajarnya adalah sosok syadidul quwa. Du mirrotin fastawa, yang memiliki mirroh, keindahan. Ada yang mengatakan sayap. Pokoknya memiliki sesuatu yang lagi-lagi Allah melalui bahasa mirroh ingin menggugat kesadaran orang-orang Mekah Quraisy. Enggak seberapa Najm kalah dengan mirrohnya malaikat Jibril. Maka nanti kemudian dideskripsikan, kalau itu diterjemahkan sayap, sekali mengepak maka tertutup horizon orang itu, batas pandang orang lihat. Nah, kita kalau di daratan lepas, batas pandangnya apa? Laut, ya. Laut itu bukan garis, sebenarnya batas pandang kita. Sebenarnya pirang kilo. Sejauh mata memandang, bahasa kitanya, itu tertutup sayap sebelah kanan dan tertutup sayap sebelah kiri gelap. Mau sejauh mata memandang sebelah kanan
sejauh mata memandang sebelah kiri, tertutup sayap pada saat sayap malaikat Jibril itu mengepak. Orang-orang Mekah paham dunia roh itu. Begitu terkepak, berarti kapan sayap itu dikepakkan? Ya nanti ya. Kamu turun. Nah, bagus. Ketika mau manuver, naik apa turun? Turun, karena malaikat ada di atas. Turun ke bawah. Nanti dulu. Fastawa, ada res. Wallahu alam di mana? Langit keberapa tidak tahu. Langit ke satu kah? Langit kedua? Res dulu. Tidak langsung turun ke bumi. Jadi luar biasa ya. Langit yang menjadi alam malaikat itu, entah di langit keberapa, itu pernah disaksikan nanti di ayat lain oleh Nabi Muhammad. Tempatnya itu Al-Muntaha, yang no limit, yang terjauh. Muntaha itu yang terjauh. Muntah Sidratil Muntaha. Begitu turun, kalau kita sepakati tadi, guru malaikat Jibril membawa pesan dari Allah, berarti dari Allah turun, res, fastawa. Tidak diceritakan apakah menutup lagi sayapnya atau masih ngebeber. Wallahu alam bishawab. Wa huwa fil ufuqil a'la. Padahal malaikat Jibril itu tempatnya berasal dari ufuk al-a'la. Ufuk, wallahu a'lam bishawab ya. Di mana itu ufuk itu? Ya, kita tidak pernah tahu ufuk itu ada di mana. Yang jelas di langit sana, al-a'la, yang paling tinggi. Ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak jadi orang Mekah Quraisy pada saat itu, nyangkin kalau punya hati isin. Iya ya, ngalem-ngalem an-najm ya, nggak ada apa-apanya. Cuma setelah itu siap-siap, ini akan mendekati pertemuan dengan Nabi Muhammad. Saya tidak bisa memastikan apakah Nabi Muhammad menaik dan malaikat semakin menurun, bertemu di tengah. Yang jelas summa dana, kemudian keduanya dana saling mendekat. Keduanya saling mendekat. Dana, keduanya mendekat. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi tidak semua hal bisa kita ketahui ya. Semadana fatadalla, kemudian keduanya mendekat dan keduanya bukan turun, apa? Bertemu. Tuh. Amprok. Nah, amprok. Begitu dekatnya, dekat, sangat dekat. Fakana qaba qausaini au adna, yang hampir jaraknya itu seperti dua ruas busur. Anggaplah busur paling lebar punya Handayani, pemegang medali perunggu Olimpiade ya. Iya, bayangkan itu berapa senti itu. Oke, 50 yang untuk standar atlet Olimpiade ya. Au adna, atau lebih dekat lagi, 5 senti deh. Nempel banget antara alat berbicara, saya nggak nyebut mulut nih ya, antara alat berbicara malaikat Jibril dengan sistem pendengaran Nabi Muhammad. Untuk apa itu dilakukan? Itulah yang dinamakan wahyu.
Tidak ada yang bisa mengklaim saya pernah nguping, nggak bisa. Jin sekalipun. Maka wahyu artinya informasi super cepat. Sudah begitu dekatnya, mungkinkah maaf Nabi Muhammad salah ngerungu? Tidak. Yang diucapkan dari hasil pengajaran malaikat tidak akan ada kesalahan. Dan prosesnya adalah allamahu, berulang-ulang ajarnya. Guru yang hebat, syadidul quwa, yang tidak akan melepas muridnya kalau sebelum bisa. Tidak ada satu huruf pun salah dari apa yang itulah arti fakana qaba qausaini au adna. Kan jarang kita hayatin ya. Kita hanya bicara, Nabi Muhammad dekat dengan malaikat. Bukan itunya. Untuk menggambarkan kata wahyun. Fa'auha, begitu sudah nempel, au adna, mungkin 5 sentian. Fa'auha, maka terjadilah proses transfer informasi cepat itu. Diwahyukanlah oleh malaikat Jibril ila abdihi. Tadi sahibuka, sekarang sudah dipanggil oleh Allah ila abdihi, sebutan spesial kepada hambanya. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Pada saat itu, berarti pada saat apa itu Nabi Muhammadnya? Menerima pengajaran dari malaikat Jibril. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidak berbohong al-fuad. Fuad, kita punya qalbun, di dalamnya ada fuad. Qalbun saya bilang, Pak Manar, yuk nyolong yuk, tolong. Tapi baru qalbun, menurut teori belum niat. Tapi kalau sudah fuad, itu sudah niat. Jadi membedakannya bagaimana antara qalbun dengan fuad itu? Nah, fuad itu sudah apapun tidak dalam bawah sadarnya, sudah pasti. Maka ketika dikatakan maka dzabal fuadu ma ra'a, sampai hatinya pun tidak bisa berdusta. Ma ra'a, apapun yang dilihat semua adalah disampaikan. Orang-orang Mekah kaget. Masa iya sih Muhammad bisa ketemuan dengan sosok hebat itu, yang memiliki sayap? Apabila sayapnya terkepak, maka yang sebelah kanan menutup sepanjang mata kita memandang, sayap sebelah kiri juga akan menutup sepanjang mata kita memandang. Dengan jarak yang intim, masa iya sih? Maka kata Allah, kenapa bingung? Wong dulunya juga pernah kok ketemuan. Walaqad, dan sungguh-sungguh hai orang Mekah Quraisy, dengarkan, ra'ahu, sebelumnya juga pernah Nabi Muhammad ketemuan, melihat malaikat Jibril nazlatan ukhra, di tempat yang lainnya. Berarti pada saat Mi'raj, Inda Sidratil Muntaha, tempatnya di Sidratil Muntaha. Ada yang mengatakan pohon sidr. Al-Muntaha yang terjauh. Adalah yang penting tempat namanya Sidratul Muntaha. Entah di mana itu, di langit atas. Indaha, di dekatnya, berarti dilihat Nabi enggak ini? Dilihat Nabi. Al-Jannatu al-Ma'wa, tempat tinggal surga. Ini adalah dalil surga sudah diciptakan. Surga menunggu kita datang. Uiddat lil muttaqin,
disediakan berarti sudah dibikin, sudah dibuat, sudah diciptakan. Lil muttaqin, nunggu orang-orang bertakwa datang. Pada waktu itu masih menceritakan pertemuan yang menghebohkan antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Ini suasananya id yaghsha sidrata ma yaghsha, maka penuh banyak hal meliputi di situ. Ma apapun yaghsha, ada yang menyebut cahaya Allah, ada yang mengatakan itu cahaya Allah, ada yang mengatakan itu keindahan. Maka saya katakan ma yaghsha, apapun yang meliputi. Nah sekarang mari kita ilustrasikan, ibu-ibu atau bapak-bapak bertemu seseorang di suatu tempat, banyak hal meliputi tempat itu. Ada cahaya lampu kedap-kedip, Bu Dewi ketemuan sama, akan fokus nggak? Kalau orang Pontang malah sibuk dengan hai lampu abang, hai lampu hijau. Dusun bisa. Dan Nabi Muhammad bukan orang Pontang. Untung Nabi Muhammad bukan orang Pontang, sehingga tidak apa disebutnya ya. Saya nyebutnya dusun apa pun. Ini makanan pun apa pun. Sangar. Nah, ini penting ya untuk melihat sosok hebat, akhlaknya luar biasa benar. Aja maning wong Pontang, saya nih orang Kojot. Mancing hotel Senayan itu kan banyak lukisan, masih tak cekel-cekel. Jadi gerak ada timbulnya itu ya. Ya Maning kompon. Mazaghal basaru, tidak jelalatan matanya, terpengaruh mayaghsha tadi, fokus melihat malaikat Jibril, ya fokus, padahal diliputi mayaghsha. Tuh ya. Wa ma togo lan ora berlebihan, artinya apa ya, memang cangar lah, bercangar fokus ya, fokus. Laqad ra'ahu min ayati rabbih al-kubra, maka sungguh-sungguh, diulang 2 kali itu, laqad, sungguh-sungguh, yang namanya Nabi Muhammad itu ro'a, telah melihat dengan nyata sosok malaikat Jibril min ayati Rabbi al-kubra, sebagai bagian dari tanda kasih sayang Allah memelihara Nabi Muhammad al-kubra yang sangat besar, tidak dicapai oleh nabi yang lain. Wis wong Mekah aja kelagane ngandel basis ke sana lah arahnya. Nah itu mengakhiri satu paragraf. Mungkin kita punya hambatan memahami ayat 1 sampai 17 karena kita memang tidak di subkulturnya itu ya. Tapi kalau kita memakai jauh perasaan bahasa orang Mekah, apalagi settingnya Baduy, kerasa itu ayat 1 sampai 17 ini. Maka Nabi Muhammad membacakan surat An-Najm. Inilah the first, yang pertama kali surat tidak umpet-umpetan, tidak umpet-umpetan itu apa, tidak sembunyi-sembunyi. Sebelumnya setiap kali ada wahyu dikumpulkanlah teman-temannya itu. Sekarang ada wahyu baru nih,
Lalu Abu Bakar menghafal, yang lain menghafal. Yang ini pertama kali Nabi terang-terangan membacakannya di halayak umum, tidak dibedakan mana sahabat dan bukan mana sahabat, mana yang sudah mukmin dan mana yang belum mukmin, mana musuh dan mana lawan, nggak dibedakan. Dan tidak ada yang tidak memperhatikan. Kagum saking indahnya struktur bahasa An-Najm ini. Sampai ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Maka Nabi bersujud karena ini ayat sajdah. Orang kafir ikutan sujud. Tidak ada satupun yang tidak sujud. Semua yang halayak ramai menyaksikan pembacaan ayat pertama kali itu, semua sujud kecuali Walid bin Mughirah, yang kemudian mendapatkan petaka terbunuh. Ya, Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid, orang kafir. Satu-satunya orang kafir yang berkerumun pada saat itu mendengarkan pembacaan untuk pertama kalinya surat An-Najm, tidak ikut sujud cuma Walid bin Mughirah. Yang lain semua sujud, saking indahnya. Sayang kita tidak punya kompetensi itu, jadi mungkin ya tidak merasakan hebat dan indahnya surat An-Najm ini. Tapi yang penting boleh paham lah ya. Insyaallah. Kita masuk paragraf baru. Afara'aitum, tidakkah engkau lihat, hei orang-orang Mekah Quraisy, betapa bodoh, dungu, konyolnya kalian. Yang namanya Lata wal Uzza jadi perlakukan dengan spesial. Lata adalah sosok dermawan orang-orang terdahulu, dikenal sangat royal. Hampir setiap kali ada musim ziarah ke Ka'bah di zaman itu, maka semua tamu-tamu Mekah itu dijamu gratisan oleh sosok hebat ini bernama Lata. Setelah meninggal, kuburannya dikeramatkan. Batu misalnya itu ada yang mengatakan dibentuk seperti sosok si Lata itu. Rasa kehilangan, rasa hormat, rasa kagum lama-lama kemudian menjadi sesuatu yang menentukan nasib baik dan buruk orang Mekah. Disebut jadi kayak Tuhan, namanya Lata. Begitu juga Uzza, itu ada di Nakhlah. Bentuknya beda, bukan batu. Ini adalah soal pohon yang sangat hebat. Ada yang menceritakan pohon itu kemudian akarnya dibentuk untuk menampilkan sosok bernama Lata itu. Uzza. Maka dalam satu riwayat, pada saat proses perang, ada sahabat ditegur agar menebang pohon itu pohon Uzza. Itu ada Lata Uzza, dan ada sosok ketiga namanya Wamana Tasalisatal Ukhra, Mana Asalisa. Ada Lata, Uzza, Manat. Ayo orang Mekah Quraisy, bandingkan apa hebatnya Lata, Uzza, Manat dengan ciptaanku yang lain bernama malaikat Jibril, makhlukku yang lain. Apa hebatnya itu juga An-Najm dengan ciptaanku yang lain. Apa hebatnya? Lah kehebatnya ya. Alakumuz zakaru walahul unsa. Sekarang pikirkan dungunya kalian. Kamu pengen anak lelaki, sebab orang Mekah itu kalau punya anak perempuan malu, maka nggak selamatan, nggak 7 bulan.
Tapi kalau lelaki rame, nanggap dangdut 7 hari 7 malam, nanggap ustadz segala lah ibaratnya. Nah sehingga terjadi gurauan. Lamun punya anak perempuan, nah anak Allah bilang mana? Saking tidak menghargainya sosok Tuhan. Sekarang kalau kamu menghormati Lata, menghormati Uzza, menghormati Manat sebagai Tuhan, mau nggak anak perempuan kamu kasihkan ke Lata, ke Uzza? Mau kualat nggak? Takut kualat, maka kamu harus menghormati Allah. Ya. Tapi maksudnya mah Allah itu aneh, kalian ini mempersoalkan jenis kelamin laki dan perempuan. Udah gitu yang jenis kelamin buruk, maaf, jenis kelamin buruk yang perempuan dikasihkan ke sosok yang kamu hormati, Lata, Uzza, diri terus dikasihkan juga ke Allah. Tilka mekonon kuan, apa? Begitu itu, idan lamun mekonon, nah enak ini di pesantren gitu tuh. Tilka begitu itu, idan kalau begitu, kismatun dija, pembagian yang aneh. Sing lanang genah sira, sing wadon genah yang kamu hormati. Katanya hormati tapi dikasih sesuatu yang kamu nggak mau. Aneh. Jadi untung ada Rocky Gerung, kalau ada Rocky Gerung disebut Super Doom. Inhia lagi pula orang Mekah, coba sih pikirkan, kamu fase nyebut Lata, kamu fase nyebut Uzza, Manat, itu semua hanyalah asmaun, nama, kata yang bermakna nama. Sama itu muha yang bebisaan kamu kasih nama oleh antum, oleh kalian. Wa abaukum, bapak-bapak kamu yang dulu, ma anzalallahu biha min sultan, padahal tidak ada dari Allah sekalipun pernah memberikan wisuda pada Lata, Uzza, Manat, baik di Injil, Taurat maupun Zabur. Nggak pernah kan? Artinya yang disebut agama itu harus ada sultan. Sultan itu referensi, yaitu di ini kitab suci. Ada yang mendebat, jangan lihat terlebih sih lah, kalau nggak lihat terlebih mau pakai apa? Oh sumbernya ini. Iyattabi'una illa donna, yang dijadikan platform keagamaan oleh orang-orang Mekah itu adalah hanya don, kira-kira, wa ma tahwal anfus, dan apapun yang sifatnya menuruti hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda, padahal sudah jelas-jelas diturunkan petunjuk dari Allah. Dari siapa? Melalui Nabi Muhammad itu. Kalau belum ada Nabi Muhammad, memangga aja Lata, Uzza, Manat yang ketiga, kalau perlu ping 10 gak ada masalah. Hari ini sudah berakhir. Ada Nabi Muhammad memberitahu dengan berbagai argumentasi, maka kesalahan dimulai argonya tuh. Nanti besok kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.